Selamat pagi Bu Faizatun. Selamat pagi Bu. Saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi dalam coaching ya Bu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mendukung dalam hal tersebut ya Bu. Tapi dari ketiga itu yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini yang mana ya Bu? Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan kompetensi inti coaching tersebut kita bisa menggali potensi dari coachee dan bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik Ibu, sudah saya catat ya Bu. Lanjut, bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal yang tadi Ibu sebutkan? Mendengar aktif dengan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Saya harus masih banyak berlatih sih Bu ya. Mudah-mudahan dengan melakukan coaching ini bisa memberi saya ruang lagi untuk berlatih lebih banyak. Oke, baik Ibu, saya paham. Apa harapan Ibu apabila observasi ini sudah dilakukan? Saya berharap semoga coaching saya bisa menemukan ide-ide untuk mencari solusi permasalahannya sendiri dan saya bisa menggali lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Bu ya, bagaimana dia nanti menemukan ide-ide itu sendiri. Oke, berarti Ibu sudah menetapkan ya, ibaratnya umpan balik apa yang akan Ibu capai ketika observasi ini terjadi. Lewat alur Tirta juga ya, Mendengar kita. Bagaimana kita menetapkan tujuan, kemudian saya juga bisa mengidentifikasi masalah, kemudian Berencana aksi, melaksanakan bagaimana melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu, berarti Ibu sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya akan mengobservasi Ibu, mengamati Ibu ketika Ibu melakukan coaching Ibu. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Gilang. Salam Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Sebelumnya kita akan menetapkan dulu kira-kira tujuan coaching kali ini apa ya Pak? Ya kebetulan sekali Bu, saya ingin mendapatkan solusi terkait pengelolaan pembelajaran saya di kelas itu terkait penggunaan handphone. Oke. Gitu ya. Oke, jadi tujuan Bapak coaching kali ini adalah bagaimana bisa mengelola kelas supaya lebih tertib dalam penggunaan handphone ya Iya, betul. Pak ya. Oke. Kemudian kendalanya apa sih Pak sebenarnya? Kenapa gitu? Ya anak-anak kan memang diperbolehkan menggunakan handphone ya Bu ya, tetapi memang penggunaannya itu tidak tepat, kurang maksimal gitu. Seperti itu. Jadi ketika di dalam kelas mereka gimana tuh nggak tepatnya? Ya di dalam kelas itu mereka harusnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran, tapi masih banyak anak-anak yang digunakan untuk bermain game, nonton video di luar video pembelajaran dan lain-lain seperti itu. Oke. Kemudian jika menurut idealnya adalah anak-anak mengerjakan tugas atau membuka handphone sesuai dengan instruksi ya Pak ya, itu levelnya ideal. Nah, kalau kondisi saat ini tuh kira-kira level 1 sampai 10 tuh ada di level berapa ya Pak? Saya kira ada di level 5 ya Bu. Masih jauh ya dari Masih jauh harapan. dari harapan. Dan kalaupun nanti meningkat gitu, Bapak ingin kira-kira ada di level berapa? Mungkin saya mengusahakan sampai ke level 9 ya Bu ya. Oh, oke. Jadi anak-anak benar-benar tertib ya. Iya. Oke. Sebelumnya ketika penggunaan HP ini sebelum dilaksanakan atau diperbolehkan, itu adakah kesepakatan mengenai penggunaan handphone di dalam kelas? Ya, kalau kesepakatan untuk khusus penggunaan handphone belum ada ya Bu ya. Namun kesepakatan atau keyakinan kelas sudah pernah dibuat gitu. Namun belum spesifik atau Penggunaan belum komprehensif handphone. tentang penggunaan handphone itu. Kalau misalnya kesepakatannya mengenai handphone lebih rinci gitu, mengarahkan anak dengan
tepat gitu ya. Bagaimana sih mereka kapan boleh dipakai atau apa saja yang boleh dibuka, itu kira-kira mempengaruhi tidak ya Pak? Saya kira sangat mempengaruhi ya Bu ya, karena memang saya sadar tuh kelemahan saya selama ini gitu. Belum membuat sebuah kesepakatan kelas yang memperinci penggunaan handphone ya, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan kelas itu bagaimana Pak? Apakah ada konsekuensi atau? Iya Bu, mungkin harus ada konsekuensi ya Bu ya, terkait pelanggaran keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi. Seperti itu. Oke, kalau kemudian kalau misalnya pelanggarannya atau konsekuensinya itu dalam bentuk apa kira-kira Pak? Saya kira konsekuensinya yang tidak merugikan anak-anak ya, Ya, Bu ya, betul. pastinya. Mungkin diberikan tugas tambahan, mungkin juga, mungkin kalau memang sudah 1 kali sampai 3 kali Ada teguran, limit ya. iya, mungkin bisa disita HP-nya dalam 1 hari ya Bu ya. Oke, yang jelas tidak merugikan dan kalau Ya. bisa justru menambah kemampuan mereka, misalnya dalam bidang literasi ya, tugas tambahan dan seterusnya. Nah, sementara kalau penggunaan HP itu kan sebenarnya kita mengarahkan untuk penggunaan literasi Ya, secara digital ya betul. Pak ya. Nah, mungkin dialihkan ke literasi yang manual. Ya. Betul. Bisa baca buku di perpustakaan. Ya, seperti itu kita Bu ya. arahkan seperti itu. Memang sepertinya kelihatan konsekuensi yang kurang menyenangkan bagi Iya. anaknya, tapi ternyata di balik itu mereka sebenarnya tidak mengurangi lah ya, tidak mengurangi hak-hak mereka, Iya, tidak betul. merugikan mereka. Betul. Iya. Nah, kemudian kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana aksi? Mungkin segera ya Bu, mungkin besok langsung saya laksanakan. Itu kebetulan besok ada jam mengajar ya. Oke. Kemudian ada nggak kira-kira bayangan ketika nanti Bapak melaksanakan aksi tersebut, hambatan apa yang akan Bapak hadapi kira-kira? Saya kira hambatannya mungkin anak-anak pasti kaget ya Bu ya, gitu, karena lebih diperketat lagi terkait penggunaan handphone dan diberikan konsekuensi apabila ada pelanggaran tersebut. Itu sih hambatannya mungkin ke depannya. Kemudian ketika Bapak melaksanakan rencana aksi ini, menurut Bapak butuh bantuan orang lain nggak? Atau kira-kira siapa yang mau Bapak ajak kerjasama? Iya, saya pasti membutuhkan bantuan orang lain, terutama rekan sejawat atau wali kelas di kelas tersebut ya Bu ya. Supaya sinkron ya. Iya betul. Juga guru BK dan juga pastinya bimbingan atau kepala sekolah. Iya, ya, kita juga tahu bahwa anak-anak bisa berbeda peraturan antara kelas 1 dan kelas sebelah ya. Mereka mungkin tidak akan terima dan seterusnya. Jadi bagaimana agar peraturan ini mungkin berlaku di satu sekolah ya. Iya, betul. Oke. Kemudian gimana Pak perasaan Bapak? Apa sudah merasa menemukan solusi dari masalah Bapak ini? Iya, saya rasa sangat cukup puas ya Bu ya terkait diskusi kita kali ini. Saya juga mendapat pencerahan, mendapat gambaran serta solusi untuk kedepannya nanti terkait manajemen pengelolaan kelas, terutama penggunaan handphone anak-anak ya Bu ya. Jadi kesimpulannya kira-kira apa ya Pak dari coaching kita kali ini? Ya, kesimpulannya pastinya langkah-langkah yang harus saya lakukan ke depannya. Yang pertama itu membuat keyakinan kelas yang memperinci penggunaan handphone. Yang kedua, menetapkan konsekuensi yang tepat untuk peserta didik ya apabila ada pelanggaran menggunakan handphone. Dan yang ketiga, bekerjasama bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Ya, menurut saya Bapak sudah menemukan solusi ya. Oke, ya mudah-mudahan bermanfaat coaching kita kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Sama-sama. Faizatun. Ya Pak, sama-sama ya Pak ya. Selamat siang. Siang. Selamat pagi Bu Faizatun. Selamat pagi Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu bersama dengan Pak Gilang. Di sana saya akan memberikan pendapat penilaian performa dari kompetensi tersebut. Ya, baik Bu. Apa yang dirasakan pada waktu melakukan coaching tersebut? Saya merasa senang ya, coach saya berhasil menemukan solusinya.
Saya juga sudah melaksanakan alutirta ya, sudah mulai dari menetapkan tujuan, identifikasi, lalu juga sudah merencanakan aksi dan tanggung jawab. Oke, baik. Oke, Ibu sudah melaksanakan tirta ya Bu, Iya. pada waktu coaching. Dari yang pertama kita bahas sebelumnya bahwa Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu di bidang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Apakah Ibu sudah mencapainya? Alhamdulillah sudah ya, sesuai dengan indikator pencapaian keberhasilan. Kalau coach saya sudah menemukan solusinya, saya berharap dari pertanyaan-pertanyaan saya yang menggali potensi beliau itu sudah merupakan indikator keberhasilan. Oke, baik. Baik Ibu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Ya, Bu, silakan. Oke, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan kegiatan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu cukup baik ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, mudah-mudahan saya masih terus proses ya, Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melaksanakan lebih baik lagi. Oke, tapi dari juga saya mengamati ada beberapa aspek yang masih harus ditingkatkan ya Bu. Di sini misalnya saya observasi itu ketika Ibu menyatakan bahwa rencana aksi harusnya rencana aksi didahulukan. Itu saja, bukan di belakang. Ya, itu aja yang perlu perlu ditetapkan sebelumnya. Oke. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya. Ya, saya masih berproses ya Bu ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu. Dari diskusi yang kita lakukan, apakah langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di area dan kekurangan tersebut? Barangkali saya akan terus mencoba melaksanakan coaching dengan teman sebaya, teman sejawat ya, atas permasalahan-permasalahan mereka ya, supaya terasah kemampuan inti dari coaching saya. Baik Ibu, itu adalah langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses coaching ini? Banyak ya Bu ya. Yang jelas mengasah kemampuan kompetensi inti dari coaching saya ya, dimana memang hal tersebut memang hal yang perlu dilatih ya Bu ya, terus menerus, supaya semakin banyak jam terbang barangkali nanti kemampuan itu akan dengan sendirinya terasa. Oke, baik, berarti sudah tercapai ya, umpan baliknya sudah tercapai ya. Sudah Ibu rasakan bahwa dengan coaching itu mendapat menemukan solusi, berarti Ibu sudah mendapatkan umpan balik dan juga menyatakan bahwa Ibu sudah melakukan yang tadi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Catatan ini akan saya lampirkan ke dalam form supervisi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Gilang. Senang saya bisa bertemu dengan Ibu. Hari ini saya mencoba untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya bisa bantu Ibu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Saya ingin Bapak membantu saya untuk membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya di dalam mendengarkan aktif, present, dan mengajukan pertanyaan yang potensial Pak. Baik, saya akan mendukung Ibu. Nah, bagaimana yang Ibu ingin fokuskan pada observasi itu? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan juga cara saya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Baik Pak, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Pak. Oh, saya paham. Nah, apa harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan nanti? Saya berharap setelah observasi ini
dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oke. Selamat pagi, Bu Faizatul. Pagi Bu. Oke, baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta ya Bu. Ya. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari coaching. Nah, hari ini apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini? Jadi saya ingin menemui Ibu ya, ingin mencari solusi untuk bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam manajemen waktu ya Bu, terutama waktu yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, berarti tujuan Ibu untuk coaching kali ini untuk menentukan mengenai waktu yang efektif dalam pembelajaran ya Bu. Ya, betul. Oke, sekarang mari kita mulai identifikasi ya Bu. Kira-kira apa saja hambatan-hambatan yang Ibu hadapi agar tercapainya menggunakan waktu yang efektif tersebut? Jadi gini Bu, saya tuh sering mengalami ketika pembelajaran, terutama pembelajaran diferensiasi, waktu yang saya rancang dalam modul ajar itu tidak sesuai. Ketika dalam prakteknya, saya seringkali tidak menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai tuntas ya. Penyebabnya mungkin karena banyak hal ya Bu ya, kayak ketika anak-anak saya berikan LKPD sesuai jam misalnya 10 menit, ternyata dalam 10 menit mereka belum selesai, jadi terpaksa saya tambahkan waktu lagi. Begitu juga ketika diferensiasi konten ya, ada anak yang belum paham, jadi saya harus ulang kembali videonya dan seterusnya, seperti itu Bu. Berarti Ibu dalam satu waktu pertemuan itu Ibu menggunakan semua diferensiasi? Iya, proses dan produk. ya ketiga-tiganya. Jadi supaya runtut ya Bu ya, maksud saya dalam satu hari itu saya laksanakan diferensiasi konten, proses maupun produk, ketiganya. Berapa lama satu kali pertemuan itu? Satu kali pertemuan yang saya susun dalam modul ajar itu 3 JP. Satu JP-nya 35 menit, jadi kurang lebih 105 menit. Baik, berarti dalam waktu 105 menit Ibu berharap bahwa semua diferensiasi dapat dilakukan. Iya. Tapi pada kenyataannya, Pada kenyataannya waktunya selalu meleset, jadi tidak sampai tuntas Bu. Jadi barangkali saya harus menyusun ulang modul atau gimana ya Bu supaya bisa Ibu terlaksana. dalam satu minggu itu berapa kali pertemuan? Terutama mata pelajaran IPAS ya Bu, yang saya sering mengalami kendala itu. Dalam satu minggu itu ada 5 JP sebenarnya ya, tapi saya bagi menjadi 2 dalam seminggu. Di hari yang pertama itu 2 jam 2 JP, dan yang ketiga baru 3 JP. Nah, di 3 JP ini yang saya pakai Bu. Biasanya kalau 2 JP itu digunakan 2 JP-nya saya pakai untuk di awal ya, tes diagnostik kemampuan awal anak untuk materi yang baru. Itu aja sih. Bisa tidak menurut Ibu gitu ya, untuk kontennya itu dipisahkan atau bagaimana menurut Ibu? Jadi yang 2 jam itu bisa dipakai untuk diferensiasi konten barangkali ya Bu ya. Jadi sekaligus diagnostik plus sama dengan diferensiasi konten. Menurut Ibu bagaimana? Barangkali bisa saya lakukan untuk mengurangi jam di 3 itu ya Bu ya. Iya. Ya. Kemudian di video barangkali Bu, untuk mengurangi bisa kali ya saya bikin atau buat ulang video pembelajarannya itu dengan waktu yang dipersingkat tanpa mengurangi esensi materi. Kalau menurut Ibu itu bisa, kenapa tidak? Oke. Kemudian ketika LKPD Bu, nah ini anak-anak nih sering kali mengulur waktu gitu ya. Maksudnya apa saya harus pertegas masalah waktu kali ya Bu ya? Itu untuk LKPD itu apakah hanya mengerjakan saja atau dipresentasikan Ibu? Dipresentasikan juga. Dengan waktu yang sama? Iya, dengan waktu sekian. Biasanya setiap itu di per kelompok atau per individu? Kelompok biasanya. Kelompok. Berapa kelompok kira-kira ada? Satu kelas itu saya bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok dengan durasi per kelompoknya? Untuk presentasi, tanya jawab dan sebagainya itu sekitar 15 menit.
kalau misalnya mungkin tidak ibu, ibaratnya nanti mereka mengerjakan LKPD juga, tapi juga sambil ada yang presentasi, atau biar waktunya cukup, atau bagaimana menurut Ibu? Biar efisiensi waktunya terjadi. Barangkali tidak dalam satu hari 3 JP itu dilakukan 3 diferensiasi sekaligus kali ya Bu ya. Jadi saya akan coba menyusun ulang modul ajar, bagaimana caranya supaya dalam 1 minggu 5 JP itu terpenuhi di awal untuk yang 2 JP, dan kemudian di 3 JP-nya saya atur sedemikian rupa supaya diferensiasinya tidak dalam 1 hari ya Bu ya. Oke. Berarti kan sudah diidentifikasi sama ibu ya. Berarti untuk kontennya ibu pindahkan pada 2 JP 2 sebelumnya, JP di hari awal bersama dengan tes diagnostik ya Bu bersama ya. tes diagnostik. Kemudian 3 jam berikutnya ibu baru melakukan prakteknya, berdiskusi dan presentasi. Benar ibu? Oke, betul ya. Oke. Saya sudah dapat pencerahan ya Bu ya. Terima kasih Oke, banyak. baik. Dari identifikasi yang barusan ibu sampaikan, hambatan-hambatan tersebut, ibu akan melakukan rencana aksi seperti apa dan kapan pelaksanaannya? Saya akan mulai cepatnya ya Bu ya. Itu tadi saya akan ubah modul ajarnya, barangkali untuk pembagian waktunya bisa menggunakan 5 JP itu dalam 1 minggu, dan diferensiasinya tidak ketiga-tiganya di hari yang sama. Oke, baik. Berarti ibu dapat, kalau itu tercapai, apa yang ibu dapat? Ya terutama manajemen di bidang waktu ya Bu ya, jadi sesuai dengan modul ajar, karena dan pelajaran yang saya ajarkan juga tuntas gitu, tidak menjadi PR lah ya buat saya juga anak-anak, bisa sesuai dengan modul ajar. Baik, berarti ibu bisa mempertanggungjawabkan bahwa rencana aksi yang sudah ibu tetapkan itu dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ditambahkan lagi Bu? Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak ya Bu ya, dengan pertemuan ini saya tercerahkan dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya, terutama dalam manajemen waktu dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih banyak Ibu. Ada satu lagi yang saya sampaikan. Iya Bu. Untuk menindaklanjuti ke rencana aksi ini, apakah ibu perlu bantuan orang lain? Kira-kira siapa ya yang dapat membantu ibu untuk melaksanakan rencana aksi Barangkali tersebut? teman partner saya ya Bu ya, karena kami kelas 6 itu ada 2 ya. Kami memang sering juga berdiskusi ya. Mungkin saya akan minta bantuan dalam hal, kita karena suka tukeran Bu dalam hal membuat video pembelajaran. Mungkin pembuat videonya itu Dengan yang ibu saya siapa? dengan Pak Linggar. Baik ya, berarti ibu sudah mendapatkan partner atau rekan sejawat yang akan membantu ibu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Ya, Bu. sehingga dapat ibu pantau ya apakah rencana aksi ibu tersebut itu dapat dilaksanakan atau tidak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf tidak mengganggu waktunya ya Bu. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Gilang. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coach sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetisi tersebut? Baik Bapak, saya merasa ya Pak bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi ini Pak. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach itu. Boleh saya berbagi hasil pengalaman saya Bu? Boleh Pak, silakan. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik dari Bapak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu bertanya tentang pembelajaran diferensiasi prosesnya, lalu ketika Ibu memberikan solusi tersebut kepada Ibu Faizal tadi, bagaimana pandangan Ibu? Baik Pak, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan saya. Terima kasih Bu Fitri. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa tadi?
Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan mencoba untuk terus merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif sehingga dapat menghasilkan membimbing coaching dalam menentukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang disampaikan. Nah, itu adalah langkah yang bagus ya Bu ya. Saya akan catat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang bisa Ibu peroleh dari proses ini? Yang bisa saya peroleh, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan juga saya merasa bahwa bimbingan yang telah Bapak beri, juga kemudian bimbingan saya kepada coaching itu sudah mencapai sesuai dengan umpan balik yang saya harapkan. Nah, luar biasa. Terima kasih Bu Fitri dan semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nanti Bapak akan melaksanakan sesi coaching ya. Betul. Dengan sang coachingnya. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati bagaimana proses coaching Bapak dilaksanakan. Kemudian sebelum memulai nanti percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian nih Pak. Jadi agar Bapak tahu bahwa rubrik ini menjadi acuan saya dalam menilai bagaimana Bapak melaksanakan proses coaching, Pak ya. Seperti Bapak ketahui dan saya harapkan juga bahwa proses coaching nanti akan melaksanakan 3 prinsip dalam sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti ya dari coaching ya. Ada 3, yaitu kehadiran penuh ya Pak, presence, kemudian juga mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, betul. Dan jangan lupa dengan teknik rasa ya Pak ya. Kemudian saya juga berharap nanti dalam proses percakapan coaching Bapak tidak lupa menerapkan proses TIRTA ya, yaitu apa saja Pak? Tujuan, kemudian identifikasi, berikutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, itu saja Pak yang nanti akan saya nilai ya. Selanjutnya Bapak ada yang perlu ditanyakan Pak? Cukup kali Bu ya. Cukup ya, oke. Sebelumnya ada 3 pertanyaan nih Pak yang saya mau ajukan ya Pak ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa dalam coaching nanti yang Bapak mau kembangkan? Mungkin kemampuan presence sama mendengarkan aktif ya Bu ya. Kedua itu. Ya. Lalu yang menjadi kompetensi yang menjadi spesifikasi nanti yang mau saya observasi kira-kira di mana? Kemampuan mendengarkan aktif Bu. Kemampuan mendengarkan aktif, oke. Jadi memang kemampuan mendengarkan aktif itu bisa menjadi sumber bagaimana kita menggali potensi coach nanti ya Pak ya. Oke. Berikutnya pertanyaan yang terakhir nih Pak. Indikator ketercapaian. Apa yang menjadi indikator ketercapaian Bapak ketika melaksanakan coaching nanti? Mungkin indikator ketercapaiannya ketika coach saya nanti bisa menerapkan solusi-solusi yang dia peroleh sendiri berdasarkan percakapan dari saya. Yang Bapak gali ya. Iya, betul. Oke. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Ya Bu. Oke, selanjutnya itu saja. Nanti bisa dimulai sesi coachingnya. Ya, Terima kasih silakan, Bu Pak. Zaitun. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Gilang. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model TIRTA ya Bu ya. Baik Nah, Pak. pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu ingin capai dari sesi coaching ini? Yang ingin saya capai itu siswa termotivasi menggunakan komputer dalam mengerjakan LKPD berupa laporan rencana usaha Pak. Baik, tujuan yang jelas ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan peserta didik tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kira-kira apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat itu? Baik, hambatan yang saya hadapi dikarenakan tugas ini harus berupa ketikan menggunakan aplikasi Word. Sementara siswa-siswa tersebut hanya seberapa orang saja yang bisa menggunakan aplikasi Word. Ya, sekitar 5 orang itu mempunyai laptop, jadi bisa mengaplikasikan
Word, kemudian juga HP itu bisa, tapi ada lagi sekitar 10 siswa yang tidak punya laptop ataupun HP. Itu yang kendala yang saya hadapi, bagaimana caranya 10 siswa ini dapat mengerjakan tugas yang saya berikan sehingga bisa menggunakan aplikasi Word tersebut. Jadi kendalanya di kesiapan belajar dari murid itu ya Bu ya, masih banyak yang belum memiliki atau menggunakan handphone dan laptop ya Bu ya. Iya. Padahal di penugasan tersebut harus menggunakan handphone atau laptop ya Bu ya. Iya, dengan menggunakan aplikasi Word itu gimana kira-kira solusi yang bisa, ini sih merupakan kendala ya Pak, Iya. karena kan ibaratnya kalau namanya rencana usaha ya Pak, Iya. kalau nggak pakai Word itu cuma tulis tangan, nanti belum dikatakan sah rencana usaha, itu baru sketsa. Nah, sedangkan target saya yaitu siswa harus bisa membuat rencana usaha dengan menggunakan aplikasi Word. Oke. Itu Nah, gimana Pak? bagaimana jadi yang anak-anak yang belum menggunakan laptop itu bisa tetap belajar gitu dan bisa mencoba menggunakan laptop, mungkin pada laptop yang temannya yang membawa, mungkin bisa dibuat seperti diskusi kelompok ya Bu ya. Oh, berarti gini ya Pak ya, apa saya misalnya bikin per kelompok, jadi minimal satu kelompok itu ada yang punya HP, ada yang punya laptop ya Iya, Pak. betul. Jadi nanti yang tidak punya laptop ataupun HP bisa bergantian. Betul. Benar ya Pak? Iya betul seperti itu. Oke. Jadi memberikan kesempatan kepada yang tidak memiliki tersebut agar bisa belajar. Tapi berarti nanti manajemen waktunya akan bertambah ya, Iya. keluar dari RPP yang sudah saya buat, dan manajemen waktunya ibaratnya tidak sesuai, itu gimana ya? Iya. Kita bisa mulai dengan, Ibu bisa mulai dengan memodifikasi RPP-nya itu di bagian alokasi waktu, dan di bagian strategi pembelajaran atau proses pembelajarannya dibuat berubah menjadi diskusi seperti itu, dan alokasi waktunya otomatis Ibu juga modifikasi disesuaikan dengan total jam pelajaran Ibu itu. Seperti itu. Baik-baik Pak, berarti saya akan ibaratnya memilih dengan cara berkelompok saja, bukan Iya. individual lagi ya Pak. Iya. Tugas penugasan Iya, tugas ini betul. ya. Oke, baik Pak. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tadi ya Bu ya, mari kita lanjutkan untuk merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut yang tidak menggunakan, yang tidak memiliki handphone dan laptop itu tadi ya Bu ya? Kira-kira langkah konkretnya apa? Oke, baik Pak. Rencana saya untuk minggu depan yaitu berarti saya akan mengelompokkan siswa. Jadi berbaur semua, ada yang punya laptop, Ya. ada yang HP, dan juga ada yang tidak punya laptop atau HP. Jadi satu kelompok ya Pak. Kemudian kalau memang yang belum punya laptop dan HP, dia menulis di tangan ya Pak, Iya. tulis tangan. Iya. Sebelum nanti dia pindahkan ke laptop Ke laptop. atau HP temannya. Iya. Ya Pak, rencana itu insya Allah akan saya laksanakan minggu depan. Ya, bagus ya rencana aksinya Bu ya. Sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Ibu bisa menjaga komitmen terhadap rencana aksi Ibu ini nanti? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Paling saya minta nanti Bu Dewita Pak, sebagai untuk Dewita, mengamati saya, juga mendampingi saya dalam melaksanakan rencana aksi ini Pak. Oh, gitu. Jadi dibantu dengan rekan Ibu ya? Iya. Gitu. Baik, bagus itu ya. Dan terakhir Bu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda selain Bu Dewi tadi? Apakah ada rekan lain atau ada yang bisa dibantu atau dari muridnya itu sendiri, seperti apa Bu? Baik, ya, kemungkinan juga dari tempat saya ada tim yang mengajar kewirausahaan juga, ada Pak Firgi. Selain Bu Dewita nanti yang mendampingi ada Pak Firgi, sehingga kita memantau sejauh mana saya melaksanakan tugas saya. Jadi ikut memantau ya Bu ya? Iya, apakah saya sesuai dengan rencana aksi atau tidak. Baik Ibu, terima kasih atas sesi kali ini. Kira-kira apakah ada yang bisa dibantu lagi? Tidak Pak, cukup saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Baik, kalau gitu saya cukupkan Ibu ya. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak Gilang. Pagi, Bu Faizatun. Tadi sesi coachingnya sudah terlaksana ya. Ya, Bu. Oke, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih Ya. terkait coaching tadi ya. Hmm. Menurut Pak Gilang tadi bagaimana performa Bapak dalam coaching Ibu Fitri?
Saya merasa sudah cukup baik ya Bu ya. Cukup baik. Itu terkait kompetensi coaching saya tadi. Kemudian apa yang membuat Pak Gilang merasa sudah cukup baik? Saya merasa sudah menjadi pendengar aktif atau sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Berarti tadi kompetensi yang diharapkan untuk dikembangkan yang di awal tadi mendengarkan aktif ya dan menggali informasi. Potensi pertanyaan berbobot itu sudah dilaksanakan ya Pak ya? Iya, sudah Bu. Oke. Kemudian saya berbagi hasil pengamatan saya ya Pak ya. Oke, dari tadi yang saya sudah amati, saya sudah lihat memang sudah terlaksana. Bapak sudah menjadi pendengar aktif ya, sehingga bisa menggali lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Fitri juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Mungkin ada beberapa yang menjadi hanya tambahan saja sih Pak. Mungkin apa ya, pertanyaan berbobot yang menggali itu terus dipancing gitu ya. Dipancing, jadi masih kurang jadi mungkin Bapak nggak sabar untuk memberikan solusi gitu ya dengan pertanyaan, dengan pancingan yang seperti memberikan ide-ide, tapi nggak apa-apa, itu sudah bagus ya. Dengan demikian Bu Fitri juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang merupakan ide-idenya sendiri ya Pak. Kemudian menurut Bapak apa yang masih perlu ditingkatkan? Ya, saya sepakat sih dengan yang Ibu bilang tadi bahwa memang saya masih kurang untuk menggali informasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya. Dan saya mengerti itu, saya akan berusaha untuk meningkatkannya bisa lebih baik lagi. Oke, ya. Tadi juga saya sudah melihat Bapak sudah melaksanakan dengan penuh tirta ya Pak ya. Dengan menetapkan tujuan, identifikasi, kemudian sudah melaksanakan rencana aksinya, sudah tersusun dan tanggung jawab juga ya. Kemudian langkah konkret apa yang akan Bapak ambil nih untuk meningkatkan performa yang tadi Bapak sebutkan? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lagi ya Bu ya, secara terus-menerus, lebih intensif dalam mendengarkan aktif, dan yang terutama masukan dari Bu Faizatun bagaimana dapat merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, itu saja ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi kemampuan coachingnya sesuai dengan jam terbang ya Pak ya. Barangkali semakin sering melaksanakan coaching, maka kemampuan-kemampuan kompetensi coaching itu akan terus terasa. Semoga. Ya, itu saja ya Pak ya. Terima kasih ya, sama-sama. Selamat siang.